Selamat datang di podcast NFL satu-satunya di Indonesia. Balik lagi sama kita NFL Fans Indonesia di podcast terbaru NFL Fans Indonesia di Zero Knowledge Podcast. Dan sebenarnya ini podcast darurat, hitungannya sih Yellow Flag, cuman gak apa-apa lah karena kan yang Yellow Flag masukkan Zero Knowledge Podcast. Nah, sekarang ini podcast darurat berarti ini videonya langsung diupload loh, habis dibahas nih. Karena kan ini tadi pagi ada dua pemain yang sangat terkenal di posisinya tiba-tiba extend kontrak kan. Kemarin malam itu George Kittle yang jadi tight end termahal, 5 tahun 75 juta, guaranteed-nya 40 juta kalau cedera. Gila, 40 juta. Itu nanti akan dijelasin ya. Katanya 40 juta pas cedera, 30 juta pas tanda tangan. Nah, itu gue kurang paham tuh. Nah, si Travis Kelce, tight end-nya Chiefs itu extend kontrak dari kontrak aslinya ditambah 4 tahun, berarti nambah jadi 6 tahun kontraknya di Chiefs. 4 tahun 57,5 juta dolar ya kalau nggak salah ya. 57,5. Kelce itu sekitar 4 tahun 57,16 juta dolar. Nah, itu kontraknya tapi 57,25 sorry. 57,5. Nah, itu kontrak Kittle. Nah, cuman sebelum kita mulai pembahasan kontrak ini, nah tadi yang ngomong kontrak ini gua undang, ini adalah salah satu financial advisor ini. Ini expert dalam bidang keuangan. Nah, ini kalau misalnya kalian bingung, "Min, ini apaan sih guaranteed money ini? Apa sih?" Nah, ini lu bisa ini kita kedatangan expertnya nih. Ini namanya yang pakai baju hitam ini. Silakan perkenalan dulu, Bi. Ya, kenalin gua Abi. Sebelumnya gue pernah juga rekaman juga di Patriotisme. Emang masih ada? Emang Patriot masih relevan ya musim ini ya? Lanjut. Ya kalau bisa dibilang ahli sih kagak. Cuma gue kurang lebih karena bidang gue saat ini lebih ke finance. Jadi gue mempelajari juga finance di NFL ini, terutama di salary cap. Nah, itu kan pasti kan kalian pada bingung kan, "Min, ini kok perpanjang kontraknya segini, salary cap apaan sih, guaranteed money apa sih, bla bla bla." Nah, ini ada Abi nih yang bisa jelasin lebih detail dan lebih simpel ya. Nah, sama satu lagi yang kemarin ikutan podcast review Hard Knocks, ada Nuha lagi. Halo Nuha. Halo. Nah, ini Nuha bakal kasih pendapat dia dari sisi fans ya. Nah, ini jadi kita ada dua nih, dari sisi fans sama dari sisi finansial nih. Nah, yaudah kalau gitu nggak pakai lama, langsung aja kita mulai. Ini reaction sebenarnya. Nah, Kittle, yang pertama Kittle dulu ya, karena kan Kittle pertama. Oke, ya. Kittle 5 tahun 75 juta, yang berarti itu per tahun itu 4 tahun 4 tahun apa 5 tahun sih, lupa gue. 5 tahun. 5 tahun 75 ya? Yoi. 5 tahun 75 juta berarti berapa tuh? 15 juta per tahun ya? Iya, annually-nya 15 per tahun. Nah, per tahun 75 juta, tapi guaranteed-nya itu yang gue bingung. Mungkin Abi bisa jelasin nggak? Itu kan katanya 40 juta pas injured, 30 juta pas signing. Itu gimana sih maksudnya? Beda-beda. Jadi itu 30 juta pas signing itu pas lu tanda tangan kontrak. Jadi pas lu tanda tangan nih, udah tanda tangan, lu pasti otomatis bakal dapat 30 juta itu. Langsung pada hari itu juga. Gitu. Nah, sedangkan kalau 40 juta ini bukan karena injury sih, karena lebih ke lu pasti bakal dapat uang tuh, gitu loh. Entah di stretch berapa tahun ke depan atau 1 tahun langsung. Nah, itu tergantung dari kontraknya si Kittle sendiri. Nah, per sport track itu kontraknya Kittle masih belum rilis ya, belum ketahuan detailnya seperti apa. Dan itu juga belum tentu flat juga. Jadi nggak per tahun base salary-nya nggak 15 juta. Bisa jadi meningkat karena mengikuti kenaikan dari salary cap. Salary cap. Iya. Nah, sebelum ini lanjut nih buat kalian, itu gaji di NFL itu sebenarnya kan ya dibilangnya annually 15 juta kan. Cuman sebenarnya enggak ya 15 juta plok, 15 dibagi 4 gitu. Nah, itu
dibagi 5 gitu kalau kontrak Kittel dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya tergantung kebijakan tim ya, Bi? Iya, tergantung kebijakan timnya juga dan tergantung mungkin ada salary cap analysnya ya. Itu bagaimana dia memperhitungkan per tahunnya kontrak si pemain tersebut. Nah, itu. Jadi sebelum lanjut nih gue kasih tahu di olahraga Amerika, apalagi 4 major sportnya, NFL, MLB, NHL sama NBA, mereka itu kalau sistem gaji namanya salary cap, yang intinya itu tim dikasih gajinya berapa, maksimal berapa. Nah, itu harus lu atur gimana caranya biar nggak ngelebihin salary cap itu. Intinya biar adil kompetisinya ya, walaupun selama ini Patriots mulu yang Berarti itu entah emang dia si Patriots berhasil memanage salary cap-nya dengan baik atau emang kejagoan aja dia. Nah, ini lanjut nih. Terus itu Kittel kan per tahun nggak 15 juta juga. Itu gimana nih kondisi buat kedepannya, kondisi salary cap-nya 49ers aman nggak sama kontrak Kittel ini? Nah, ini menarik nih. Soalnya tadi kan gue sempat baca pas tahun 2021 itu pas kick off kontraknya si Kittel, salary cap-nya 49ers itu ada di sekitar 5 juta. 5 juta 160 ribu dolar. Nah, bahaya. Itu serius 5 juta doang pas. Sorry. Ini kan kontraknya berjalan. Sorry. Ini kontraknya Kittel ini berjalan pas 2020 kan? Pas musim ini kan? Pas 2021. Oh, 2021 ya. Dia masih rookie kontrak dong. Oh iya. Ngabisin rookie kontrak berarti itu 5 juta pas 2021. Pas tahun si Kittel ini seharusnya jadi free agent. Oh, berarti kalau 5 juta ntar gimana tuh 2021? Ngatur tim yang apa Garoppolo harus dirilis apa gimana ini? Ya itu dia. Nah, tapi kalau Bi gimana Bi? Kalau lihat dari salary cap-nya 49ers yang top 5 tertinggi siapa aja? Kan pertama pasti Garoppolo ya. Per tahun berapa nih? 2020 ya? 2020 ya, 2020. Per tahun ini berarti. 2020 itu paling pertama tuh jelas ya Jimmy Garoppolo. Terus kedua itu DeFord kalau nggak salah ya. DeFord. Terus yang ketiga itu Kwon Alexander. Oh, linebackernya ya. Iya. Terus yang keempat itu Arik Armstead. Oh, Arik Armstead, defensive tackle-nya ya. Defensive tackle. Terus yang kelima itu tadi Western Richburg. Ini apa namanya centernya kalau nggak salah. Oh, centernya. Nah, itu 2000 deal. Itu tahun 2021 deal, gue kasih tahu dulu. Kalau tahun 2020 itu masih ada, ya jelas paling pertama ya Jimmy Garoppolo ya. Pasti. Terus yang kedua DeFord, 3 masih ada kontraknya Richard Sherman. 4 itu Trent Williams, yang kelima Solomon Thomas. Oh iya, ada Trent Williams ya? Oke. Nah, ini 2021 sisa cap space kalau kontrak kita udah berlaku tinggal 5 juta. Menurut lu, Bi, harus rilis siapa ini? Ntar 5 juta mau ngedraft rookie gimana? Duitnya kemana nih duitnya? 5 juta loh, buset dah. Oke. Kalau menurut lu harus rilis siapa? Kalau masalah rilis, kita juga harus perhitungin dead cap-nya juga ya. Karena dead cap ini istilahnya udah kebayar sama udah kebayar ke pemainnya gitu. Udah kebayar di awal. Udah kebayar ke awal. Iya, Kalau menurut gua, kalau kudu ngerilis siapa, rada sulit sih kalau di 49ers. Oh, kenapa? Tapi sih karena masing-masing pemain punya dead cap-nya agak banyak. Oh, siapa tuh yang dead cap-nya paling banyak? Dead cap paling banyak itu Kwon Alexander. Oh, Kwon. Berapa Kwon? Berapa? 10,4 dead cap-nya tuh kalau misalnya kita rilis. Iya. Gila. Jadi kalau lepas Kwon Alexander, otomatis lu boros 10 juta gitu. Oh, buset ya 10 juta. Terus yang tergede kedua dead cap-nya siapa? Tergede kedua sih juga ada ini ya,
rookie sih sebetulnya. Brandon Ayuk, Jefferson Oh iya. Nick Bosa nggak gede? Nick Bosa itu 19 juta. Gak, gue nggak ngurut Dil, sorry Dil. Oh nggak apa-apa. Tapi Nick Bosa dead capnya 19 juta. Iya, 19 juta. Kalau lu rilis pas tahun 2021. Gila. Berarti kalau gitu ada kemungkinan 2021 49ers bakal sucks gak gara-gara nih kontraknya kita? 5 juta loh. Kalau menurut gua sih belum tentu ya, belum tentu. Kalau masalah sucks karena ya balik lagi bagaimana si GM ya si John Lynch ini mengotak-atik rosternya gitu. Soalnya di sini nih kalau lu tadi balik ke pertanyaan lu yang pertama masalah ngelepas siapa? Gue bilang Jimmy Garoppolo tuh enak banget dilepas soalnya. Kenapa tuh? Kenapa Jimmy Garoppolo? Karena bilang aja mau dibawa ke Patriots gitu kan. Sudah pulang. Nggak, tapi kenapa? Kenapa menurut lo Jimmy Garoppolo paling enak buat dilepas? Karena cap hit-nya itu kan $26,9 juta. Kan itu lumayan tuh buat bayar Kittle 2 gitu. Oh iya ya. Iya kan. Nah. Oh iya. Dead cap-nya itu dari 26 juta itu dead cap-nya cuma 2,8 juta. Oh iya, kecil dong. Kecil. Jadi buat Pak John Lynch gimana nih? Mau dengerin kata Abi nggak? 2021 mau rilis Garoppolo nggak nih? Nah, ini menarik nih. Nah, Nuha, gimana Nuh? Kalau menurut tuh gimana kontrak Kittle yang jadi tight end tertinggi di NFL yang sebenarnya kontraknya ini agak-agak tipis ke kontraknya WR sebenarnya ya? Agak-agak menipis gitu. Nah, menurut tuh gimana? Apakah sekarang market tight end ini ibaratnya kayak apa sih bahasanya? Udah mulai inflasi gitu, tiba-tiba naiknya parah banget apa gimana betul? Kalau gue sendiri, gue sebenarnya seneng ya ngelihat George Kittle dapat nilai kontrak yang segede itu karena dia di saat dia di draft aja dengan round pick yang rendah gitu loh, round kelima. Gak ada yang lihat dia dulu waktu dia di Iowa. Setelah masuk 49ers dia jadi jago. Tandanya apa? Berarti George Kittle tuh emang benar-benar jago. Jago di sini udah dia benar-benar ngedevelop skillnya dari bawah, dari nol. Sampai dia bisa masuk Super Bowl, bahkan dia udah bisa menandingi Travis Kelce dalam hanya kurun waktu 3 tahun. Berarti dan dengan skill set dia tuh memang jago. Receiving bisa, blocking bisa. Nah dia tuh kalau menurut gue kalau misalnya mau dibandingin sama Kelce, kita tuh lebih unggul di sisi blocking. Apalagi kalau dia jadi blocker. Iya. Jadi blocker dia tuh paling jago banget di situ. Makanya nggak heran kalau misalnya dia bisa dapat nilai kontrak segitu. Dan apalagi receiving-nya dia itu kan juga bagus ya. Nah itu udah menjadi benchmark tight end zaman sekarang. Karena blocking bisa, receiving bisa, kita tuh secara nggak langsung udah jadi benchmark tight end sekarang bisa double ability kayak gitu. Makanya nggak heran kalau misalnya nanti mungkin kedepannya ada tight end yang lebih jago lagi yang bisa dapat nilai kontrak yang bahkan sama dengan tipikal wide receiver. Bisa jadi begitu. Oke. Berarti dari point of view fans kontrak Kittle emang bagus karena dia kayak complete package ya, paket komplit gitu ya. Cuman kalau dari sisi finansial ini ntar 2021 mengerikan nih 5 juta doang ya. Yoi, cuma 5 nanti sign rookie apa antar first roundnya dilepas semua cari di late round biar dapat rookie kontrak murah apa gimana? Wah, ini menarik nih 2021 49ers. Nah, tapi gue kalau misalnya mau nambahin tadi dari siapa yang harus dilepas di 49ers ya, gue ada satu nama sih. Oh, siapa? Solomon Thomas. Kenapa Solomon Thomas? Solomon Thomas dia kan kalau mau dibandingin sama Kittle, draftnya Solomon Thomas tuh jauh lebih tinggi daripada Iya sih, Solomon Thomas ya. First round dia ya? First round nomor 3. Oh, bisa tinggi juga ya. Tapi dia nggak perform. Nah. Dan kan kalau first round itu kan mereka punya opsi kontrak di tahun kelima. Iya. Bisa di-extend atau enggak. Nah, sama 49ers itu di-decline. Oh iya, kemarin di-decline ya? Karena ya udah di-decline karena ya underperform buat mereka. Jadi kalau menurut gue satu nama yang harus dilepas ya Solomon Thomas. Soalnya kalau mau dibanding-bandingin sama pemain yang ada di defensive line-nya, Nick Bosa, Arik Armstead, terus Default sama yang lainnya udah ketutup. Solomon Thomas sudah bisa compete sama mereka.
Jadi kalau mau dilepas ya lepas aja gitu. Gak akan ganggu performa 49ers juga. Yes, benar-benar. Nah, terakhir buat bahas kita lebih kalau Solomon Thomas dirilis tadi dead money-nya berapa? Solomon Thomas itu ntar ya. Solomon Thomas itu ini tahun 2021 udah free agent, Pak. Oh, udah free agent kan. Free agent juga nggak ngaruh ke cap space ya. Iya. Ya. Pak, gini sih jadi ini kenapa? Ada cara si 49ers ini bisa lolos dari jurang cap space kecil ini. Gimana? Kan ada rumor kalau tahun 2021 ini kan bakal dapat rollover cap dari musim ini karena ya bakal gede rollover ya. Biasanya kan per tahun dapat, cuma tahun ini bakal gede karena COVID-19 dan banyak pemain yang opt out. Iya. Oh, berarti nah sebelum kita lanjut ke Kelsey, berarti kan katanya kan ada rumor-rumornya cap space 2021 bakal turun ya gara-gara COVID juga kan, sama revenue stadion kan pasti nol kan gara-gara nggak ada penonton sama sekali. Nah, itu beneran bakal turun 2021 rumornya? Kalau misalnya mendengar dari rumor-rumor ya sih, kan kita belum tahu ya 2020 jalannya kayak gimana. Kan biasanya kalau cap space tahun depannya diumumin tuh bakal berapa itu pas sekitaran mau akhir season paling sebelumnya playoff. Jadi ya belum bisa jadi turun, bisa jadi flat gitu loh. Tapi kalau naik udah pasti nggak mungkin ya? Kemungkinan besar sih nggak mungkin karena revenue dari tiap tim juga ya nggak ada penonton kan, sulit juga. Iya sih ya, penjualan tiketing parah banget kan jadinya gara-gara COVID. Nah yaudah, itu tadi kita. Nah sekarang kita ke Kelsey yang dapat 4 tahun 57,25 juta ya? Iya. Nah gimana analisis dari finansialnya nih, Bi? Kalau Kelsey sendiri nih aji mumpung sebetulnya. Aji mumpung, nama nih aji mumpung? Aji mumpung. Karena Kelsey masih istilahnya sisa 2 tahun ya? Sisa tahun depan tuh masih ini kontrak dia sebelumnya tahun 2022 kontraknya. Berarti sisa 2 tahun ya dari kontrak yang sebelumnya ya? Yoi. Jadi kontraknya Kelsey ini sebetulnya 4 tahunnya ini pas tahun terakhirnya itu terhitung. Jadi pas tahun 2022-nya si Kansas City Chiefs-nya itu kehitung cap hit-nya sekitar 15-an juta lah gitu loh. Jadi pas tahun kan dia kan sign-nya 57,25. Iya. Nah, cap hit dia pas tahun 2021 itu sekitar 11 juta. Jadi pas tahun 2022 yang di 2024-nya cap hit dia, kontrak dia itu berarti 3 tahun sekitaran 46 sampai 47 juta dolar gitu. Nah, itu gimana kondisi cap space-nya ntar? Chiefs kan seperti kita ketahuan kan Mahomes kan kontraknya udah bikin orang geleng-geleng kan, gila nih kontrak baseball dibawa ke football, gila apa nih GM-nya. Cuman kan nih tiba-tiba kalau tadi gue baca komen katanya ada pemain kalau nggak salah Cam Jordan apa siapa gitu, gue lupa, dia bilang dia seneng lihat Travis Kelce desain extend gitu ya. Cuman dia nanya lagi, tapi ini Chiefs cap space-nya unlimited atau apaan sih? Nah kalau ntar 2022 gimana nih cap space-nya? Ada prediction atau gambarannya nggak? Kalau Chief tahun 2022 itu cap space-nya masih ada di angka 64,8 juta. Tuh masih banyak 64 bisa sign banyak pemain. Tapi taruh 64 juta termasuk Mahomes yang kontraknya bombastis itu? Include Mahomes. Waduh. Gila. Wah, gila Chiefs nih. Wow, gimana nih kalau dari sisi fans nih? Tadi kata Abi 60-an juta di tahun 2022, apakah Chiefs bakal jadi the next dynasty apa gimana nih? Gila loh, ini cap space-nya gede banget. Kalau dengan cap space 64 juta di tahun 2022, gue nggak heran kalau misalnya mungkin 10 atau 20 tahun ke depan Chiefs bakal jadi new dynasty. Gue nggak akan heran. Karena ya Chiefs udah punya the best quarterback in the league lah. Patrick Mahomes, sudah ada tight end juga, Travis Kelce, dan pasti juga bakal nambah lagi, entah itu bakal nanti draft siapa atau tetap segala macam. Udah
buat menjadi dinasti lah. Bahkan mungkin bisa lebih dari Patriots. Tapi tadi dulu. Nih, tadi. Nih kebetulan nih ya, gue belum kasih ya. Abi nih fans Patriots, gimana Bi? Ini ada agak-agak bold ini. Katanya bisa beli Patriots, gimana Bi? Karena gini, gue mau bandingin antara Chiefs sama Patriots ini, kalau misalnya mau membentuk dinasti ya. Tom Brady itu nggak punya senjata yang reliable selain Gronk. Mentok-mentok cuma Gronk dan Randy Moss cuma dua itu aja yang capable. Habis itu sisanya nggak ada, maksudnya nggak ada wide receiver 2 yang oke, entah itu tight end line. Bahkan musim kemarin Gronk hilang, berantakan kan Patriots. Sedangkan kalau mau bandingin Chiefs sekarang, Mahomes ada, Kelsey ada, Tyreek Hill ada, running back baru mereka rookie Clyde Edwards-Helaire. Oh iya, Clyde Edwards-Helaire. Jadi salah satu running back yang gua pantau bakal jadi salah satu running back terbaik rookie tahun depan. Kalau itu singkatannya apa? CEH. Nah, iya tapi emang sih Clyde. Pas gua lihat Chiefs ngedraft Clyde Edwards-Helaire langsung, wah gila nih Chiefs. Aduh, ngeri banget. Nah, ini apa? Cuman Big terakhir nih ya. Menurut lu dari kontraknya Kittle sama Kelsey yang menurut lu paling worth siapa? Worth it siapa yang paling worth it? Yang menurut lu paling worth it. Yang dari kontrak dibanding sama skill dan lain-lainnya dari pemain itu menurut lu yang paling worth it siapa? Worth it kalau menurut gua sih Kittle sih sebetulnya. Kenapa Kittle? Karena umur. Iya benar-benar. Umur. Kittle masih umur usia produktif lah kalau misalnya di football ya. Dan juga Kittle ini juga lagi angkanya lagi naik. Maksudnya secara statistik, secara tren itu juga lagi naik. Nah, sedangkan kalau Kelsey ini udah masuk ke umur 30-an. Oh iya. Nah, biasanya juga kalau ya kita tahu lah kalau misalnya udah umur 30 tahunan kecuali quarterback pasti itu udah mulai agak declining ya. Declining. Jadi ya si Chiefs juga harus hati-hati nih sama kontraknya Kelsey walaupun kita juga belum tahu detailnya seperti apa. Oke. Nah, terakhir Noha, kalau menurut lu ada abis sign kontrak ini di 2020 aja ya. Siapa yang bakal booming? Kittle apa Kelsey? Karena kan ini udah ya ini kan sebenarnya ini kalau menurut gue ya ini kondisi kayak dulu zaman-zamannya Gronk sama Jimmy Graham yang lagi on fire banget kan pas awal-awal tahun dekade 2010-an nih kan. Nah, ini kan sekarang kita dapat lagi nih 2 tight end yang pasti kalau misalnya milih A, misalnya milih Kittle, pasti yang pendukung Kelsey apaan Kelsey lah lebih baik. Nah, sama vice versa kan sebaiknya juga gitu. Nah, menurut lu kan biasanya kan kalau pemain NFL contohnya kemarin Michael Thomas abis sign kontrak toto mencahin rekor reception kan langsung gacor banget kan. Nah, kalau menurut lu 2020 siapa ya yang bakal jadi the best? Ya jangan the best sih, takutnya kan tiba-tiba ada tight end ketiga yang langsung gacor banget. Nah, menurut lu Kittle or Kelsey? Sebenarnya kalau mau dibandingkan antara dua orang ini cukup sulit ya karena secara skill set mirip, jago iya, cuman yang punya ring cuma baru Travis Kelsey. Tapi anggaplah kita nggak ngitung ring di sini, sama-sama tanpa ring, gue bakal masih milih Kittle. Kenapa? Karena ya tadi yang udah dibilang Abi juga, umur masih muda, masih bisa reliable setidaknya 5 tahun mendatang tanpa harus takut untuk umurnya produktif segala macam, dan histori cederanya kalau nggak salah juga nggak terlalu banyak kan gitu tuh, kalau nggak salah ya, histori cederanya nggak terlalu banyak, cuman 2020 NFC West juga harus waspada dong. Itu aja. Tidak hanya 49ers saja, ada Los Angeles Rams, Seattle Seahawks, dan Arizona Cardinals yang siap memaksa habis semua. Iya, bener juga ya. NFC West bakal NFC West divisi ganas. Wah, iya sih. Ngeri sih. Nggak akan membiarkan 49ers dengan mudah. Iya boleh juga ya. Bakal ngeri sih ini NFC West sama NFC South yang bakal mandi darah ya. Mantul sekali. Wah gila. Berarti oke deh kalau gitu. Itu analisis
kontrak extensionnya kita sama Kelsey, berarti itu podcast Yellow Flag sebenarnya kan, kayak Yellow Flag kan podcast dadakan ya, podcast darurat. Jadi thank you banget Nuha yang udah join. Buat interview fans ini Abi tiba-tiba nge-freeze. Kenapa nih Abi nge-freeze tiba-tiba ya? Kayak dia cari jawaban nggak apa lah. Ya nggak apa. Tapi tadi dia analisis buat bagian finansialnya udah bagus banget. Mungkin buat kalian yang pengen ngerti lebih lanjut tentang NFL. Karena memang ya intinya sport itu adalah bisnis. Bukan ya sport kalau sport hanya sport itu buat hanya buat kalian yang para innocent yang lugu-lugu doang masalahnya. Ini masalahnya duit kalau olahraga nggak ada duitnya ya nggak jalan. Dan apalagi pemain ya kan, pemain nggak digaji mana mau main. Betul kali. Iya, jadi emang sports is business. Jadi thank you banget dan nonton di video podcast. Jangan lupa subscribe, klik lonceng samping subscribe biar nanti malam jangan lupa. Nanti malam kita bakal rilis podcast lagi nge-review Hard Knocks. Hard Knocks episode pertama. Nanti malam jam 7 kita rilis. Terus yang dengerin di video di Spotify tetap stay tune sama kita. Siapa tahu buat lo yang ngirit kuota. Jadi ngiritnya di audio doang. Jadi ini kayaknya Abi balik lagi nih. Mungkin buat closing terakhir kali ya. Sambil nunggu nanggung. Nah, bisa dia tiba-tiba langsung join lagi. Nah, jangan lupa nanti hari Rabu kita bakal rilis podcast ini analisis posisi QB sama pastinya lemparnya kan ke WR ya. QB sama WR. Minggu depannya kita rilis running back, tight end. Minggu ketiga safety, cornerback. Terakhir defensive line sama linebacker. Jadi udah itu aja podcast dari sekarang. Nah ini Abi balik lagi. Abi ada pesan terakhir mungkin buat para NFL fans di Indonesia. Sebagai fans juga, mari kita enjoy musim 2020 ini walaupun kelihatan bakal nggak ada penonton. Mungkin bisa dengerin audible. Iya. Kita enjoy aja musim 2020 ini ya, semoga aja tim jagoan gue bisa juara AFC East ya. Tapi lu sekarang jagoinnya Patriots apa Buccaneers? Patriots dong tetap. Patriots. Nggak tahu nanti. Yaudah, berarti kalau gitu thank you banget udah nonton, thank you banget udah dengerin. Stay tune di episode selanjutnya. Jangan lupa ntar malam jam 7 di podcast review Hard Knocks episode 1 ya. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.